Halo semuanya, jadi hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat laporan di aplikasi Excel. Pertama-tama di sheet 1 sudah saya ganti namanya menjadi neraca saldo karena kita yang pertama akan membuat neraca saldonya. Di sini bisa kita tulis neraca saldo, lalu kita tulis sesuai format neraca saldonya, ada nama rekening, terus saldo debit kreditnya. Lalu kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan data yang ada di soal. Kita lanjut sampai selesai. Nah, jadi nanti akan terlihat seperti ini ya penampilannya. Selanjutnya kita akan membuat tabel rekening. Di sini saya ganti dulu sheet 2 menjadi tabel rekening. Lalu kita ketik seperti tadi tabel rekening dan kita masukkan data nomor rekening dan nama rekeningnya. Kita copy saja dari sheet neraca saldo agar lebih cepat. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Kita ganti dulu sheet 3 menjadi jurnal umum. Kita ketik di sini nama perusahaannya, CV Amijaya, jurnal umum, periode 30 April 2005. Lalu kita ketik di sini format yang sesuai dengan jurnal umumnya. Yang pertama ada ref, lalu di sebelahnya ada nama akun, lalu ada keterangan saldo debit dan kreditnya. Kita buka dulu soalnya. Nah, ini dia tanggal 16, transaksi pertama penerimaan kas sebesar 4 juta dari seorang klien. Berarti akun yang terdampak dari transaksi ini adalah kas bertambah dan piutang berkurang. Maka kasnya di debit dan piutangnya di kredit. Nomor akun kas 1101 ditulis di kolom ref. Lalu piutang 1102. Kita buka lagi soalnya. Di sini transaksi kedua memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.700.000 yang akan dibayar di kemudian hari.
Berarti akun yang terdampak piutang di debit, pendapatan jasa di kredit. Piutang nomor akunnya 1102 dan pendapatan jasa nomor akunnya 4101. Transaksi selanjutnya membayar biaya lain-lain sebesar 200.000. Berarti akun yang terdampak beban lain-lain debit, kas, kredit. Nomor akunnya yaitu 5103 dan 1101. Kita ketik di sini. Lalu transaksi selanjutnya membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.600.000. Maka akunnya itu hutang di debit, kas di kredit. Nomor akunnya untuk hutang itu 2101 dan kas 1101. Selanjutnya membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp200.000. Berarti jurnalnya debit, perlengkapan, kredit, hutang. Nomor akunnya 1104 dan 2101. Lalu menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi Ami. Berarti akun yang terdampak itu Prive Ami di debit dan kas di kredit. Nomor akunnya 3102 dan 1101. Transaksi selanjutnya menerima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan sebesar Rp1.900.000. Berarti akunnya itu kas di debit, pendapatan jasa di kredit. Jadi 1101 dan 4101. Transaksi selanjutnya yang terakhir membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000. Akun yang terdampak yaitu beban gaji di debit dan kas di kredit. 5101 dan 1101. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka A7 atau nomor refnya, titik koma, kita blok tabel rekeningnya dari nomor rekening sampai ke bawah, titik koma 2 karena yang kita butuhkan nama rekeningnya di kolom kedua, lalu titik koma 0, enter, dan kita absolutkan dulu atau kita kunci yang dari tabel rekening tadi supaya nantinya tidak bergeser-geser ya. Di sini saya menggunakan cara manual dengan memberikan dolar di setiap depan huruf dan depan angka karena F4 di laptop saya tidak bisa dipencet. Kalau di laptop kalian bisa langsung pencet F4 dan otomatis langsung terabsolutkan. Kita klik 2 kali di pojok kanan bawah atau bisa ditarik ke bawah. Lalu kita masukkan keterangan sesuai transaksi. Seperti transaksi yang pertama itu tulisannya penerimaan kas, dan transaksi kedua, ketiga, keempat nanti kita masukkan keterangan semuanya. Jadinya seperti ini. Lalu kita masukkan nominal debit dan kreditnya sesuai transaksi ya. Jadi seperti ini. Lalu tinggal
tinggal kita jumlahkan semuanya dengan rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok yang akan kita tambahkan, enter. Yang selanjutnya sama dengan rumus sum juga, kita blok, enter. Di sini sudah otomatis terjumlahkan ya. Selanjutnya tinggal kita rapihkan ya, jadi begini tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat buku besar, kita tambahkan sheet baru, ganti nama sheetnya menjadi BB Aktiva Lancar. Di sini kita membedakan Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, Tang, dan lain-lainnya dalam sheet yang berbeda. Kita ketik nama perusahaannya dulu, CV Amijaya, lalu buku besar, periode April 2005. Kita tulis yang pertama akunnya kas, lalu format buku besarnya ada tanggal, nama rekening, nomor akun, lalu debit dan kredit. Kita masukkan yang dari neraca saldo tanggal 1, saldo awalnya, lalu kita cari di jurnal umum transaksi yang melibatkan kas, kita masukkan semua ke buku besar. Nah, jadi begini hasilnya. Setelah itu kita hitung jumlahnya dengan rumus sama dengan sum kurung buka, kita blok, enter. Yang kredit juga sama dengan sum kurung buka, blok, enter. Lalu kita cari selisih dari keduanya, kita masukkan di sisi debit karena debitnya lebih banyak daripada kredit. Lalu kita rapihkan jadi seperti ini. Selanjutnya kita ulangi langkah-langkah tadi untuk setiap akun yang ada pada neraca saldo. Nah, kita sudah selesai membuat buku besar mulai dari Aktiva Lancar sampai beban di setiap sheet yang berbeda. Lalu kita akan membuat neraca saldo setelah buku besar. Di sini saya ganti dulu menjadi neraca saldo. Lalu kita copy dari neraca saldo awal supaya lebih cepat. Nah, sudah. Selanjutnya kita ganti saldo-saldonya menjadi saldo di buku besar yang tadi sudah kita buat. Misalkan di sini saldo kas 4.200.000, maka kita isikan di neraca saldonya jadi 4.200.000 dan akun-akun selanjutnya seperti itu. Nah, ini sudah kita isikan semua saldonya.
Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Kita ganti dulu nama sheetnya jurnal penyesuaian. Lalu kita masukkan formatnya, tanggal, keterangan, nomor akun, lalu debit dan kredit. Lalu kita masukkan tanggalnya 31 karena jurnal penyesuaian selalu 31. Di sini kita lihat dulu transaksinya, pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 500.000. Akunnya adalah piutang debit dan pendapatan kredit. Untuk piutang nomor akunnya 1102 dan pendapatan jasa 4101. Soal selanjutnya, perlengkapan yang tersisa adalah 200.000. Berarti akunnya beban perlengkapan debit dan perlengkapan kredit. Beban perlengkapan 5104, perlengkapan 1104. Transaksi selanjutnya, sewa gedung untuk masa 1 tahun terhitung dari tanggal 1 Januari 2005 sampai Januari 2006. Akunnya beban sewa debit, piutang sewa kredit. Nomor akunnya 5102 dan 1103. Selanjutnya, beban gaji yang masih harus dibayar 300.000. Berarti akunnya beban gaji 5101 dan utang gaji 2102. Di sini tinggal kita isi rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka C6 titik koma, kita blok yang dari tabel rekening, lalu titik koma lagi 2 karena yang kita pakai tabel yang kedua, lalu titik koma 0 kurung tutup, enter. Di sini kita absolutkan dulu. Enter. Lalu kita klik 2 kali di pojok kiri, pojok kanan bawah. Kita tinggal isi saldo-saldonya begini, lalu kita tinggal jumlahkan debit dan kreditnya dengan rumus sum seperti yang sudah kita lakukan tadi ya. Ya, jadi begini tampilannya setelah kita rapihkan. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur. Kita ganti dulu nama sheetnya. Untuk formatnya bisa langsung kita salin dari neraca saldo, tinggal kita tambahkan format-format yang belum ada di neraca saldonya. Nah, jadi begini kira-kira format neraca lajurnya. Sekarang tinggal kita isi rumus untuk jurnal penyesuaian atau AJP di sini. Sebelumnya kita harus mengatur range tabel untuk jurnal penyesuaiannya dulu supaya bisa mengisi rumus yang akan kita tulis di sini. Pertama kita buka dulu sheet jurnal penyesuaian. Lalu kita blok kolom debitnya seperti ini. Kita ganti namanya menjadi JPD. Dan kredit kita blok juga, kita ganti nama menjadi CPK atau kalian bisa menamai sesuai yang kalian inginkan. Lalu ini juga kita blok dan kita ganti namanya seperti tadi. Lalu kita bisa isi rumusnya di sini sama dengan
sum if kurung buka JPN titik koma nama rekening titik koma JPD. Lalu tinggal kita tarik ke bawah, lalu kita isikan yang kreditnya juga sama dengan sum if kurung buka JPN titik koma nama rekening titik koma JPK karena ini kredit. Lalu kita tarik ke bawah lagi ya. Selanjutnya untuk mengisi NSSP atau neraca saldo setelah penyesuaian, kita tinggal masukkan rumus sama dengan if kurung buka or kurung buka saldo debit tambah jurnal penyesuaian debit dikurangi jurnal penyesuaian kredit lebih kecil dari 0 titik koma saldo kredit lebih kecil lebih besar dari 0 kurung tutup titik koma 0 titik koma saldo debit tambah jurnal penyesuaian debit kurangi jurnal penyesuaian kredit kurung tutup enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, lalu untuk mengisi NSSP kredit, kita tinggal menuliskan rumus sama dengan if kurung buka or kurung buka saldo kredit tambah jurnal penyesuaian kredit kurangi jurnal penyesuaian debit lebih kecil dari 0 titik koma saldo debit lebih besar lebih kecil 0 titik koma 0 titik koma saldo kredit tambah jurnal penyesuaian kredit kurangi jurnal penyesuaian debit kurung tutup enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Jadinya kita akan mengisi saldo rugi laba. Tapi sebelumnya saya minta maaf di sini karena saya menggunakan dua laptop yang berbeda, makanya tampilannya juga berbeda. Tapi kita akan langsung lanjut mengisi rumus untuk rugi laba. Jadi rumusnya adalah sama dengan if kurung buka nomor akun lebih besar sama dengan 4.000 titik koma NSSP debit titik koma 0. Kita tarik ke bawah. Untuk kreditnya kita hanya mengisi rumus sama dengan if kurung buka nomor akun lebih besar 4.000 titik koma NSSP kredit titik koma 0 enter. Lalu kita tarik ke bawah. Kita rapikan dulu supaya menjadi format rupiah. Lalu untuk mengisi neraca kita masukkan rumus sama dengan if kurung buka nomor akun lebih besar 4.000 titik koma NSSP debit titik koma 0. Tarik ke bawah. Lalu untuk yang kredit kita tinggal mengisi sama dengan if
kurung buka, nomor akun lebih kecil 4000, titik koma, NSSP kredit, titik koma 0, enter. Kita tarik ke bawah, selesai. Jadi begini hasil akhirnya. Selanjutnya kita buat laporan rugi laba. Ini kita ambil dari neraca lajur kolom rugi laba. Nah, ini sudah kita salin. Tinggal kita hitung laba sebelum pajak. Caranya dengan mengurangkan total bebannya. Nah, jadi begini tampilannya. Selanjutnya kita buat laporan perubahan modal. Di sini kita masukkan formatnya. Lalu di sini kita masukkan saldo dari neraca lajur. Seperti ini, lalu kita jumlahkan. Dan jadi begini setelah dirapihkan. Selanjutnya kita buat neraca akhir. Kita salin dari neraca saldo. Lalu kita isikan saldonya sesuai neraca lajur. Selesai. Jadi begitulah tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.